Natmuy, Hmm. Ya. mulai dari tahun lalu tuh bisa dibilang tuh tahunnya politik kan ya. Kayak bener-bener semua orang tuh into sama politik. Entah pro atau kontra ya. Tapi ya gak bisa dipungkirin kalau hampir seluruh masyarakat tuh antusias lah buat ngikutin perkembangan politik. Iya. Nah cuman ternyata ada orang nih yang bener-bener gak ngikutin perkembangannya. Gak ngikutin politik. Bukan karena gak suka atau gak tertarik. Tapi karena si orang ini punya pengalaman traumatis sama dunia politik. Apalagi ada hubungannya sama hal-hal mistis. Wow. Nah gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar Scary Things. Namanya Nisa. Yang kebetulan dia tuh sekantor sama si orang ini. Orang yang bisa setakut itu bahkan sampai histeris kalau ngelihat baliho parpol. Kita sebut aja nama orang itu Bagas ya. Jadi Bagas ini tuh kalau lihat baliho atau spanduk partai, dia ketakutan. Katanya setiap dia ngelihat baliho partai, muka orang-orang yang ada di dalamnya itu jadi kelihatan busuk. Kayak Parno gitu ya? Jadi kayak Parno gitu ngelihat si baliho-baliho ini. Kata si orang ini, gore banget gitu. Ada beberapa yang mirip korban kecelakaan, ada yang tatapannya kosong dan ngeri, sama ada juga yang bahkan di baliho itu dia ngelihatnya kepalanya buntung. Nah dan lu tahu setiap Bagas ini si orang ini nyoba buat ngedokumentasiin apa yang dia lihat pakai HP-nya, hasil foto itu pasti rusak. Entah blur, tiba-tiba ketutupan apa kek, bahkan error nggak bisa kebuka. Nggak ada satupun teman kantor, bahkan Nisa nih, yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Bagas. Nah yang mereka tahu sebatas Bagas itu dasarnya merantau ke Jakarta dari salah satu daerah di Sulawesi. Cuman pedesaan gitu, masih puluhan kilometer dari Makassar. Nah Bagas ini di Jakarta itu tinggal bareng sama ibu sama satu adeknya, namanya Putri. Nggak ada satupun teman kantor yang tahu di mana keberadaan si ayahnya Bagas ini. Lagian nggak penting juga kan buat tahu sama si teman-teman kantornya itu ya, karena teman kantor doang kan. Pokoknya Bagas cuma sering cerita kalau dia tuh ke Jakarta awalnya cuma buat nganter ibu sama adiknya berobat. Cuman ya karena butuh duit juga, akhirnya dia kerja lah di Jakarta. Kebetulan dia juga udah lulus kuliah. Makin hari ketakutannya Bagas tuh makin menjadi-jadi. Nisa tuh sempat ngeliat secara langsung nih kejadian ini. Jadi kebetulan arah pulang rumahnya Nisa sama Bagas itu sama. Jadi mereka tuh sering naik Transjakarta bareng-bareng. Oke. Nah tapi karena Nisa gak begitu kenal dan mereka juga gak pernah ngobrol, ya mereka gak duduk sebelahan di Transjakarta itu. Pas banget, lupa itu hari apa sebenarnya, tapi yang pasti kejadiannya tuh di masa-masa kampanye itu. Hampir di beberapa jalan di Jakarta yang dilewatin tuh macet gara-gara ada kampanye. Dan udah pasti kanan kiri ada baliho kan. Suara knalpot beneran gak kedengeran banget, saking kencengnya dan karena rame banget. Di situ Nisa tuh ngeh kalau gerak-gerik Bagas tuh udah agak-agak aneh. Kelihatan khawatir gitu si Bagasnya ini. Cuman balik lagi, karena Nisa belum kenalan, ya dia cuma bisa diem aja sambil ngeliatin Bagas terus. Jadi kayak mereka tuh satu kantor, sering ngobrol, tapi ngobrol yang rame-rame. Cuman gak pernah ngobrol berdua langsung gitu loh. Gak akrab ya? Gak akrab. Nah beberapa detik gak sengaja Bagas tuh ngelempar pandangan ke Nisa gitu. Ya Nisa kaget dong, ketahuan ngeliatin si Bagas. Akhirnya Nisa pura-pura lah buat malingin pandangannya dia. Bahkan rada-rada merem pura-pura tidur gitu. Nah Nisa kira udah bakalan gak ada apa-apa nih, ya udah dibiarin aja gitu. Cuman tiba-tiba tangannya Nisa ini ditarik kenceng, sampai ya Nisa buka mata dong. Di depannya Nisa ternyata udah berdiri Bagas, dan tatapannya tuh kosong ke Nisa. Dan tiba-tiba Bagas tuh ngeluarin darah dari hidungnya, mimisan gitu. Dan gak cuman itu Moy, kupingnya Bagas ini juga ngeluarin darah. Wah Nisa kaget dong di tengah-tengah kayak gitu. Dan lagi tiba-tiba Bagas tuh bilang dengan nada kayak kesakitan gitu. Si Bagas bilang, "Kamu Nisa kan? Kita sekantor kan? Tolong aku, selamatin aku." Kata gitu. Aneh banget. Iya Nisa di tengah-tengah kayak gitu bingung plus panik dong. Dan terus Bagas tuh teriak-teriak ketakutan gitu Moy. Nisa juga jadi ikutan makin panik dan ngejerit juga kan. Gara-gara dia ngelihat secara langsung nih, Bagas tuh aneh banget beneran di depan mata dia. Pokoknya di situ kondisinya chaos. Sempet beritanya tuh masuk ke sosial media.
ada Transjakarta mogok di tengah keramaian orang-orang kampanye. Terus katanya ada orang yang kayak kesurupan di dalamnya. Orang yang dimaksud itu, ya di berita-berita itu tuh Bagas sama Nisa. Nah karena kejadian itu, Bagas tuh jadi diomongin terus sama anak-anak kantor. Karena beritanya nyebar gitu ya. Terus sampai kedengaran kantornya. Nisa juga sesekali suka disangkut pautin gitu. Bahkan dilarang buat deket-deket sama si Bagas. Nanti takut ketularan aneh, kata teman-teman kantornya. Nisa kasihan lah sama Bagas yang awalnya ya pegawai yang biasa-biasa aja. Bahkan ya kalau misalkan cerita mah ngobrol rame-rame ngobrol gitu. Humble. Cuman tiba-tiba berubah jadi orang yang murung, pendiam, kelihatan gloomy banget lah pokoknya. Bahkan Bagas ini sering jadi gak masuk kerja. Alasannya karena takut di perjalanan. Nah karena Nisa khawatir, suatu hari dia nyamperin lah Bagas ke alamat rumahnya. Rumahnya itu kayak cuman kontrakan kecil dan pengap di sekitaran rel kereta gitu Nat, Muy. Di sana tuh Nisa cukup disambut baik sama Bagas. Nah yang bikin sedih, ternyata Bagas itu kerja buat ngehidupin keluarganya Nat, Muy. Ibu sama adeknya. Nah ibunya itu udah susah banget buat jalan ternyata. Secara umurnya sebenarnya umur ibunya ini belum terlalu tua. Tapi entah kenapa auranya tuh gak enak banget. Jadi vibesnya kayak udah nenek-nenek. Nah sedangkan adiknya Bagas itu Putri namanya. Itu kasihan banget Nat, Moy. Putri itu susah diajak komunikasi. Pandangannya gak fokus. Dan satu kata yang sering banget diucapin sama si Putri ini, tiba-tiba aja adiknya tuh suka ngomong, Tolong. Duh. Kayak gitu. Kayak keterbelakangan mental gitu ya? Nah gue gak tahu tuh bentukannya kayak gimana ya. Cuman di ceritanya tulisannya kayak gitu. Nisa akhirnya ngeberaniin diri lah buat ngajak ngobrol si Bagas. Perihal sebenarnya lo kenapa sih? Lo tuh kayak yang kejadian sama lo tuh kenapa gitu. Akhirnya Bagas pelan-pelan mau cerita lah ke Nisa tentang apa yang dia takutin. Dan Nisa pun sampai kaget dengerin Nat, Moy. Jadi ceritanya tuh bermula sekitar di tahun 2018. Bagas di situ tuh masih nunggu kabar wisuda di salah satu perguruan tinggi ternama di Sulawesi. Karena dia orang Sulawesi kan. Jadi Bagas tuh anak sulung dari seorang pengusaha kelontong sukses. Kita sebut aja namanya Jaya ya. Hidup mereka tuh sebenarnya serba berkecukupan. Apalagi Jaya ini sering jadi pemasok langganan buat program pemerintah daerah di sana. Nah karena itu juga Jaya akhirnya gak cuma dapat duit dari pemerintah daerah nih. Tapi juga si bapaknya ini dapat gosip-gosip di dalam pemerintahan. Salah satunya gimana mereka bisa dapat duit dengan gampang kayak markup anggaran. Dan lain-lain lah sebagainya. Nah gak tahu kenapa si bapaknya Bagas ini, si Jaya itu tuh tiba-tiba tertarik buat nyoba ikut pilkada. Awalnya Jaya cuman cerita kalau dia tuh pengen bantu perbaiki kondisi masyarakat lah, apalah, ya pokoknya janji-janji manis lah. Tapi setelah dicari tahu, alasan Jaya tertarik buat ikutan pilkada itu ternyata biar bisa dapat kekayaan instan kayak yang dibicarain sama beberapa oknum pemerintahan itu. Oke. Nah cuman Jaya tuh sadar kalau dia tuh nggak punya power sama sekali. Ya dia nggak bisa bersaing lah buat di pencalonan pemimpin daerah ini. Nah ada beberapa oknum yang nyoba buat ngasih semacam wejangan gitu ke Jaya buat minta bantuan Puang. Nah Puang ini tuh seorang guru spiritual atau bisa dibilang tuh dukun yang katanya sering ngebantu orang-orang buat ngedapetin jabatan yang mereka mau. Nah awalnya Jaya ini gak tertarik buat ikut saran dari orang-orang ini. Sampai tiba-tiba satu hari, tengah malam, lagi hujan deras, ada kejadian aneh di rumahnya Bagas. Bagas ingat nih apa yang terjadi di hari itu. Jadi di hari itu Bagas tuh kebetulan lagi ada kesempatan buat pulang ke rumahnya dari kampus. Mungkin tadinya dia ngekos ya, karena agak jauh kan rumah dia sama si kampus yang ada di tengah kota gitu ya. Nah karena hujan, jadi dia baru sempat pulang naik motor malam-malam. Kebetulan rumah Bagas ini emang ya yang tadi gue bilang, pelosok pedesaan gitulah. Nah cuman tumben banget jalanan menuju rumahnya Bagas ini sepi di malam itu. Padahal mungkin menurut Bagas ya rame ya, maksudnya gak sesepi itulah. Bagas terus coba fokus buat nyetir jalan ke depan. Nah tapi Bagas ini ngerasa selama perjalanan itu, hampir di beberapa titik perjalanan, entah sawah, warung kosong, atau hutan yang ada di kanan kiri dia, atau bahkan gedung-gedung kosong yang dilewatin, itu kayak dia ngeliat ada sosok kakek-kakek tua Nat, Muy.
gak begitu jelas. Tapi setiap dia lihat di spion motor, kakek-kakek ini yang berdiri di kanan kiri jalan, itu tuh pakaiannya lusuh dari atas sampai bawah, berdirinya kaku, sambil senyum dan kepalanya tuh nengok ngikutin perjalanan Bagas gitu loh. Serem anjir. Dan itu berkali-kali, gak cuma sekali doang. Ada di kanan sama di kiri. Nah di situ Bagas sudah mulai merinding tuh. Cuman dia masih usaha buat ngeyakinin diri, mungkin gue kecapean kali, udah malam juga, tadi hujan, mungkin hawanya gak enak, entah gue halu atau apa gitu ya. Akhirnya Bagas sampai rumah sekitar jam 10-an malam tuh. Hujan masih deras, bahkan bisa dibilang badai lah. Rumah Bagas kelihatan remang-remang tuh dari depan, tapi pintu rumahnya kebuka dikit. Bagas buka pintu rumahnya dan dia kaget banget Nat, Moy. Ternyata di dalam rumahnya ini, si bapaknya, si Jaya itu lagi ada tamu. Dan lu tahu tamunya siapa? Siapa? Bagas inget banget kalau orang yang lagi bertamu di rumahnya itu adalah kakek-kakek yang dia temuin di perjalanan. Wah, yang berkali-kali dia lihat itu. Sama persis, pakaiannya lusuh, kotor dari atas sampai bawah. Dan senyumannya si kakek-kakek ini tuh kayak lebar banget Bagas ngelihatnya. Ngelebihin ukuran mulutnya. kayak bukan orang ya? Iya, kayak Joker, lu kebayang Joker kan? Iya, Tapi iya. lebih lebar lagi. Gila. Dan kalau Joker kan luka ya. Ini tuh beneran bibir. Itu si Bagas tuh ngeliatnya kayak gitu. Nah apesnya di tengah-tengah kayak gitu, si bapaknya Bagas, si Jaya, itu tiba-tiba bilang ke Bagas kalau dia mau permisi dulu sebentar ke dalam buat ngambil barang. Ya berarti otomatis Bagas harus sendiri tuh nemenin si kakek-kakek ini. Ya karena ada tamu gak enak dong tinggal sendiri gitu Benar. kan. Ya cuman lagi-lagi deg-degan dong Bagas disuruh kayak gitu kan. Suasana tuh tiba-tiba jadi beneran dingin banget kata Bagas. Dan bulu kuduk dia tuh sampai berdiri merinding. Bagas cuma bisa nunduk, dia gak mau lihat tamu bapaknya itu. Duduknya pun kepisah beberapa kursi, saking si Bagas ini takut gak mau deket-deket. Terus tiba-tiba si tamu ini bilang dari jauh Nat, Moy. Cuman suaranya beneran kayak ngebisikin Bagas gitu. Si kakek-kakek ini bilang, jangan takut, kan kita udah pernah ketemu. Mampus. Ih, Serem banget kan? Bagas langsung merinding tuh di detik itu juga. Pas Bagas mau ngangkat badannya buat cabut, tiba-tiba di pahanya Bagas ini udah ada tangan keriput tua nempel. Mata Bagas kayak ngeliatin dari mana nih tangan ini ada gitu. Karena ya satu, cuman ada satu orang di ruang tamu dia. Dan yang kedua, si kakek-kakek ini duduknya jauh. Gimana caranya ada tangan di paha gua gitu kan. iya. Mata Bagas ngeliatin tuh, ini tangannya asalnya dari mana. Pas dia liatin, gila, lu tau gak? Ternyata tangan si kakek-kakek ini jelas-jelas yang duduk jauh dari Bagas, itu tangannya dia sepanjang itu. Anjing. Gila. Jadi tangannya kayak manjang, sama kayak senyuman si kakek-kakek ini. Udah senyumannya panjang, lebar, tangannya juga panjang. Dan bahkan kalau lu tahu senyumannya ya, itu tuh ujung bibir si kakek-kakek ini hampir kena pelipis matanya. Ih. Selebar itu. Wah itu Bagas pengen teriak rasanya. Cuman untungnya bapaknya tuh tiba-tiba datang, balik lagi ke ruang tamu. Bagas langsung cabut lah, dia gak ngomong apa-apa. Dia lari ke kamarnya gak pamitan sama sekali. Nah dari hari itu tuh Bagas firasatnya tuh udah buruk banget Nat, Moy. Sama rencana si bapaknya ini yang mau maju di pilkada. Apalagi setelah tahu kalau si tamunya ini ternyata guru spiritual yang dipercaya ngebantu beberapa orang buat lolos pemilu. Nah Bagas sebenarnya gak percaya sama yang kayak gini-gini. Dan dia juga udah beberapa kali ngajak ngobrol nyokap sama bokapnya. Cuman gak berhasil Nat, Moy. Kelihatan banget kalau kedua orang tuanya ini tuh beneran pengen banget buat pencalonannya berhasil. Pengen banget buat bapaknya Bagas itu ya jadi seorang kepala daerah lah. Jadi mau dikasih tahu kayak gimana pun gak bakalan denger nih orang tuanya. Akhirnya kejadian ini disimpan aja lah sama Bagas. Ya gimana pun sebagai anak, Bagas tuh ngerasa ya gue harus dukung lah niat bokap gue. Nah cuman ada satu hal yang dia tuh merasa gue harus jaga jarak. Ya walaupun gue nurut, gue ngedukung bokap gue, cuman ada satu yang gue gak mau deket-deket, yaitu kedekatan guru spiritual sama si Jaya. Jadi Bagas bener-bener masih takut buat deket sama si kakek-kakek ini. Bahkan ngelihatnya pun, ngelihat si kakek-kakek ini, Bagas gak berani. Bagas ngelihat
sosok guru spiritualnya si bapaknya ini tuh kayak beneran tua, ngeri, badannya tuh kurus kayak nyisain tulang doang. Nah cuman anehnya kalau kata si bapaknya Bagas, si Jaya, guru spiritualnya ini tuh kelihatannya seger, bugar, berwibawa banget lah katanya pembawaannya. Nah akhirnya Bagas baru tahu kalau sosok itu adalah sosok yang selama ini direkomendasiin sama orang-orang. Si Puang itu, Puang si guru spiritual atau dukun terkenal di daerah situlah. Nah bener aja Nat, Muy, meskipun gak punya background politik dan lain-lain, bahkan Jaya itu cuman lulusan SMA ya, tapi proses pendaftaran buat ikut pilkada tuh kayak selalu dibikin gampang gitu. Sampai akhirnya berhasil buat ngedaftar. Jaya juga awalnya gak percaya sama si Puang ini, tapi lama-kelamaan ya jadi percaya kalau guru spiritual ini benar-benar bisa ngebantu dan bisa bikin dia buat dapetin jabatan ataupun kekayaan setelahnya lah. Nah sekarang waktunya buat Jaya buat ngelakuin kampanye nih. Jujur karena sibuk kampanye, toko kelontong yang dimilikin sama bapaknya Bagas, si Jaya ini tuh jadi agak terbengkalai gitu loh. Bahkan sebagian besar tabungan dari pemasukan toko kelontongnya itu juga jadi kepake buat urusan kampanye. Jaya juga terus ngeyakinin keluarganya kalau nantinya semua ini tuh bakal keganti, bahkan bisa lebih banyak berkali-kali lipat. Nah cuman yang bikin Bagas jadi gak respect sama bapaknya itu karena ternyata salah satu pengeluaran terbesar bapaknya adalah buat ngebayar kebutuhan guru spiritualnya, buat beli beberapa hal yang gak jelas fungsinya apa, kayak kain yang ada tulisan huruf Arab gundul. Nah di dalam kain ini itu ada semacam tanah mirip tanah kuburan gitu Nat, Muy. Terus ada kendi-kendi isi air kembang dan masih banyak lagi lah. Menurut Bagas kayak ya kalau emang mau maju kampanye, duitnya habis tuh buat kampanye, bukan yang begini-gini gitu loh. Iya benar. Nah di dalam kain itu kan ada tanah kuburan kan. Kenapa Bagas bisa tahu kalau itu tuh mirip tanah kuburan? Karena dia sempat penasaran terus ngebuka sih salah satu kain. Nah di dalam tanahnya itu beneran yang kotor dan bau bangke gitu Nat, Muy. Bahkan ada semacam serpihan putih langsat kecil kayak tulang-tulang kecampur gitu loh di dalam tanahnya. Nah gak cuman barang-barang aja, bahkan ibadah sholatnya si bokapnya Bagas pun itu jadi kayak aneh Nat, Muy. Bagas tuh orang pertama yang ngelihat hal aneh ini. Sama kondisinya, malam-malam Bagas lagi di rumah nih. Dia ketiduran terus lupa sholat isya. Pergilah dia ke musola di dekat rumahnya sekitar dini hari. Sampainya dia di musola, dia ngeliat kalau sekilas kayak ada orang mirip bapaknya, si Jaya. Dan itu lagi mau sholat. Salahnya Bagas, dia nggak cari tahu dulu itu orang siapa dan lagi sholat apa. Ya bisa jadi mungkin sholat tahajud gitu kan. Bagas pede aja lah, itu bapak gua kali ya. Soalnya ini kan musola di dekat lingkungan rumahnya juga. Nah Bagas ngira lagi sama-sama ngejar sholat isya. Ditepok lah orang yang dia kira bapaknya ini buat jadi imam. Nah cuman Bagas ngeh kalau bacaannya kok kayak cuman orang menggerutu. Doa Arabnya pun Bagas juga gak pernah dengar. Baru di rokaat pertama aja Bagas udah gak fokus Nat, Muy. Dan bener tuh, pas ruku Bagas ngerasa ada yang aneh. Si orang ini yang jadi imam itu tuh rukunya yang naik turun gak cuman sekali, bahkan beberapa kali. Terus kedengeran ada suara amin, 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 amin. Dan makin lama makin kenceng. Itu udah aneh kan, udah tidak seperti sholat pada umumnya kan. Nah pas Bagas nepok sosok yang dikira bapaknya ini buat nengok ke belakang, ternyata lo tahu nggak? Itu ternyata guru spiritual bapaknya. Dia malah bilang Assalamualaikum gitu ke arah Bagas. Anjing serem banget kan? Pokoknya banyak banget hal-hal aneh dan ngeri yang mulai dirasain sama Bagas dari saat itu. Si Jaya, bapaknya Bagas juga pelan-pelan tuh berubah sifatnya, jadi lebih emosional gitu. Geraknya cepet, kayak orang buru-buru, gak banyak komunikasi. Bahkan ke istrinya sendiri pun gak banyak ngobrol gitu loh. Toko kelontong lebih sering tutup. Kalau buka pun itu berarti yang jagain ibunya Bagas, bukan bapaknya. Pokoknya Jaya udah bener-bener fokus buat kampanye dan ngikutin berbagai macam ritual yang dikasih tahu sama si guru spiritualnya ini. Bahkan sampai harus keluar kota atau nginep buat beberapa hari. Pokoknya Jaya tuh kayak bener-bener udah dibutain sama semua inilah, sama kekayaan semata gitu. Karena dia harapannya mau dapat kekayaan yang banyak kan.
Nah, momen dimana akhirnya Bagas penasaran sama apa yang sebenarnya dilakuin atau diperintahin sama sosok guru spiritual bapaknya ini, itu adalah pas kebetulan Bagas lagi gabut terus ngebantu ibunya buat ngejaga toko kelontong. Bagas inget banget, tadi sempat gue bilang kan kalau tokonya ini sering tutup gara-gara Jaya itu fokus kampanye, ya kan? Nah, kalau sering tutup pasti otomatis ngaruh ke penghasilan tokonya dong, ya kan? Nah, di sini Bagas ngerasa janggal karena dia tuh sadar kalau tokonya juga nggak rame-rame banget, tapi pas dia coba buat ngebuka laci uangnya, laci tempat nyimpen uang-uang di toko itu, lo tahu duitnya tuh beneran masih banyak. Bahkan segepok lebih juga masih ada. Kayak duitnya tuh nggak berkurang sama sekali dari awal Jaya nyalonin diri jadi pemimpin daerah. Gila. Nah, cuman anehnya di laci itu juga kekumpul banyak banget daun-daunan kering gitu, Nat, Muy. Gak tahu buat apa. Aneh banget kan? Maksud gue kayak, ya laci buat nyimpen uang harusnya isinya uang doang dong. Yeah. Ngapain ada daun? Ya gak sih? Nah, gak berselang lama ada pembeli dateng nih. Habis beli sesuatu terus bayar. Nah, ibunya Bagas ini ngasih kembalian dong. Tapi Bagas ngelihat masa kembalian yang dikasih sama ibunya Bagas ke pembeli ini tuh beberapa lembar daun kering, bukan duit. Dan pembelinya juga nerima-nerima aja. Lah, oh pasti ada yang nggak beres dong di situ. Bagas ngerasa bener-bener ini ada sesuatu yang aneh nih. Pasti ada hubungannya juga sama si sosok guru spiritual bapaknya ini. tapi yang sadar Bagas doang ya? Yang sadar Bagas doang. Bagas langsung konfront lah ke ibunya buat cari tahu apa yang sebenarnya kejadian dan yang dilakuin sama bapak dan guru spiritualnya tuh apa. Cuman ibunya juga nggak tahu. Bagas coba jelasin lah kalau sosok guru yang dianut sama bapaknya ini tuh sesat dan segala macem lah. Mulai dari barang-barang aneh, ibadah bapaknya juga aneh dan ternyata bukan bapaknya gitu kan. Cuman ibunya nggak percaya sama hal-hal itu, Nat, Muy. Sampai akhirnya pas Bagas coba cari tahu di mana bapaknya ini, dia tanya ke ibunya. Ibunya malah dengan enteng bilang, bapakmu lagi menjalani ritual buat pemenangannya. Dia bahkan sampai ajak adikmu, Putri, buat ikut ngebantu ritualnya. Wow. Begitu kata Puang. Ibunya enteng aja kayak seakan-akan emang ibunya tuh setuju juga gitu loh dan ngedukung si bapaknya ini. Kalau udah jelas-jelas aneh banget kan. Dan di situ tuh umurnya Putri masih 5 tahun. Kenapa ikut bapak gue ritual? Yeah. Yang Iya, ritualnya juga nggak jelas gitu kan. Ya adek gue tahu apa gitu buat bantu-bantu ritual. Terus seharian Bagas tuh nggak tenang, dia mikirin adeknya, dia mondar-mandir di dalam rumah buat nungguin bapak sama adeknya pulang. Bagas tuh makin panik pas ngelihat jam, ternyata udah hampir dini hari, udah lewat jam 12 malam lah pokoknya. Cuman adeknya nggak pulang-pulang nih, bapaknya juga nggak kelihatan sama sekali. Sampai tiba-tiba kedengeran ada suara mobil ngedeket ke halaman depan rumahnya Bagas. Putri akhirnya pulang nih, Nat, Muy, ke rumah. Dianterin sama teman bapaknya, tapi dengan tampilan yang aneh. Teman bapaknya ini, Putri pas pulang tuh tiba-tiba jadi dingin, datar, dan gak ngerespon setiap ucapan dari Bagas. Kayak kan Bagas khawatir ya, cuman adanya biasa aja gitu loh. Kayak orang gak tahu apa-apa. Bagas coba nyari tahu lah sebenarnya apa nih yang kejadian. Cuman sama ibunya malah dimarahin. Kasian Putri butuh istirahat, kata ibunya gitu. Ya mungkin kayak ibunya tuh nutupin sesuatu juga lah. Iya. Yaudahlah, Bagas langsung ke kamarnya, dia tidur walaupun dia masih kepikiran. Sampai kamar Bagas bisa tidur, tapi cuma beberapa jam lah dia tidurnya. Bagas kebangun karena dia ngedengar ada suara pintu kamarnya tuh diketok. Bagas bangun dan dia buka pintu kamarnya. Ternyata itu tuh Putri, adiknya dia. Bagas tanya, ada apa gitu kan. Nah cuman Putri ini cuman diem dan ngelihat ke arah dalam kamarnya Bagas, gak ngomong apa-apa. Ya udah Bagas akhirnya bilang lah, kalau kamu mau tidur di kamar aku boleh, nanti cerita ya tadi ngapain aja. Udahlah, Bagas ngajak tuh adiknya tidur di dalam kamarnya dia. Sengaja Bagas tidur agak ke ujung deket tembok, ya biar adiknya tidurnya pules lah, luas gitu space-nya. Nah cuman pas baru mau nyoba tidur, si Bagas ini ngedengar ada suara kayak ketokan pintu gitu. Tok tok tok. Ya Bagas sebel dong.
Maksudnya tadi gue udah kebangun nih, ya gara-gara adek gue. Nih siapa lagi nih yang gangguin gue gitu kan. Pas Bagas balik badan, ternyata lu tahu nggak Nat, Moy? Ternyata suara ketokan itu tuh bukan suara ketokan pintu, tapi suara ketokan di lemari. Yang mana pas Bagas lihat, itu suara kepalanya Putri pelan-pelan dibenturin ke lemari. Hah? Makin lama makin kenceng, makin cepet. Yang awalnya kayak duk, 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 jadi duk, 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 duk. Serem banget anjir. Serem banget kan? Dan Bagas ingat banget dia ngelihat Putri itu nggak ngebenturin kepalanya sendiri, tapi kayak ada sosok tua di belakangnya Putri yang kayak lagi megangin kepalanya Putri buat dibenturin ke lemari. Dan sosok itu dengan senyumnya yang lebar langsung ngingetin Bagas sama sosok Puang ini. Anjir, berarti dalam satu keluarga itu yang sadar cuma Bagas doang dan ibunya pun juga ngeiyain kalau bokapnya ikut apa ritual itu kan ya? Iya. Buat kampanye itu. Gak masalahnya bahkan adanya yang masih kecil juga ikutan gitu loh Bi. Kayaknya sih kalau gua lihat-lihat ya ada hubungannya sama penumbalan juga sih.